Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini tepat di hari 18 bulan Ramadan kita bertemu kembali pada acara tematik Ramadan bersama Baitul Bogor dan juga bekerja sama dengan Komisariat PMI di Selatan. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan memulai kajian pagi ini 5 lebih 20. Dekat waktu dan tempat saya pasti akan silakan sampaikan materi. Ya, halo. Ya, masuk. Oh, ya. Udah mulai ya? Ya, monggo. Saya mulai? Ya, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yang mana kajian kita ini setiap pagi subuh dengan tema-tema yang menarik, keseharian yang dibutuhkan oleh umat Islam pada umumnya. Kita perlu berterima kasih kepada Baitul Mal Bogor yang menginisiasi acara yang bermanfaat ini. Semoga memberikan manfaat yang lebih luas kepada umat Islam, terutama di wilayah Bogor. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, adik-adik, marilah kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin saya janjikan. Kaitannya kita akan menuntaskan pembahasan zakat dalam beberapa pertemuan. Kemarin kita telah menjelaskan bagaimana syarat rukun dan beberapa hal terkait zakat fitrah. Mari kita lanjutkan pada pagi hari ini pembahasan kaitannya dengan zakat yang lainnya. Zakat bisa dibagi kepada dua kategori. Yaitu pertama, zakat yang terkait dengan badan atau jiwa, yaitu yang disebut sebagai zakat fitrah. Ya. Kemudian ada zakat yang terkait dengan harta. Ada zakat yang terkait dengan harta. Itu yang disebut sebagai zakat mal, zakat harta. Namun zakat harta ini adalah klasifikasi yang global, karena nantinya di sana akan dibagi beberapa zakat. Ada zakat ternak, ada zakat tijaroh atau dagang, ada zakat tanaman, ada zakat-zakat emas dan perak dan sebagainya. Ya, itu semua masuk kategori zakat mal atau zakat harta sebenarnya. Ya. Namun nanti dari beberapa zakat ini, zakat mal ini, ada yang nantinya kaitannya ketika dikeluarkan itu harus dikeluarkan nilainya, ada kalanya wajib yang dikeluarkan adalah barangnya. Nah, nanti akan dijelaskan. Jadi tidak semua zakat itu dikeluarkan secara nilai. Paling tidak ini dalam mazhab Syafi'i ya. Paling tidak dalam mazhab Syafi'i. Karena sesuai dengan apa yang digariskan oleh para ulama kaitannya dengan aturan zakat. Maka izinkan kita membahas pada pagi hari ini, membahas zakat ternak. Kita akan membahas jenis pertama dari zakat harta, yaitu zakat al-an'am atau hewan ternak. Sebelum masuk ke terkait dengan syarat dan sebagainya, zakat yang kita sebut sebagai zakat ternak itu paling tidak dalam mazhab Syafi'i ya. Paling tidak dalam mazhab Syafi'i itu tidak dimaksudkan semua hewan ternak.
Karena misalnya ada orang berternak ayam, ada orang ternak bebek, ada orang ternak ikan, ikan lele atau ikan nila, ikan gurame. Itu semuanya tidak kena wajib zakat, tidak kena zakat ternak. Kenapa? Karena yang dimaksud zakat ternak di dalam fikih Syafi'i paling tidak adalah hanya 3 kategori hewan. Hanya 3 kategori hewan, yaitu sapi atau kerbau termasuk itu, kemudian kambing, ya, dan juga kambing itu baik itu kambing Jawa ataupun kambing domba itu masuk kategori kambing. Dan yang ketiga itu onta. Onta yang punuknya 1 atau punuknya 2, pokoknya disebut sebagai onta itu masuk. Hanya 3 kategori ini. Jadi ada orang berternak ini dengan beberapa syarat nanti yang akan disebutkan, maka dia kena zakat hewan ternak. Karena itu zakat ternak itu bukan dimaksudkan secara umum seluruh hewan yang kita sebut sebagai hewan ternak. Tidak. Yang lainnya tidak kena zakat ternak. Bisa jadi kena zakat yang lainnya. Bahkan orang melihara hewan ternak yang 3 kategori itu, kambing, sapi, ataupun unta, bisa jadi dia nggak kena zakat hewan ternak, tapi kena zakat yang lainnya. Karena itu perlu dijelaskan terkait syaratnya. Misalnya dulu sering sekali ketika kita mengaji permasalahan zakat ini di Al-Azhar, guru kami itu mengatakan bahwa mustahil di Mesir itu ada zakat ternak. Mustahil. Nggak mungkin. Kenapa? Karena salah satu syarat yang harus dipenuhi orang menjadi wajib zakat ternak adalah dia makannya nggak boleh beli. Rumput-rumputnya nggak boleh beli. Kalau beli dia nggak kena zakat. Karena ternyata kalau kita tanya langsung ke orang yang memiliki ternak hewan ini, ternyata harga pakan itu lebih dari 60% dari harga jual. Jadi kalau pakannya saja beli, mustahil itu dikenakan zakat. Ini penting ya, karena orang itu bisa mewajibkan banyak hal, nggak disebutkan syaratnya, sehingga ujungnya memberatkan orang. 2,5% harga jual itu kan kepotong banyak hal. Ya, jadi demikian. Jadi zakat ternak itu pertama harus terkait hanya 3 hewan saja, 3 jenis hewan. Sapi atau kerbau, terus kambing dengan beragam jenisnya, dan juga onta. Itu saja yang dimaksud dari ternak. Kemudian syarat. Syarat apa yang perlu dipenuhi sehingga zakat ini wajib dikeluarkan. Pertama kita bahas terkait syarat yang umum saja. Syarat umum masuk ke semua zakat. Pertama harus muslim. Orang yang tidak muslim tidak wajib zakat. Kok enak Ustadz? Kok nggak wajib zakat? Itu kalau di pembahasan kita, di pembahasan ilmu kalam, atau ilmu akidah dan ilmu usul fikih, orang kafir itu wajib zakat, wajib sholat sebenarnya. Tapi mereka nggak sah kalau melakukannya. Loh kok gitu? Iya, karena nantinya di akhirat itu nanti apa itu hukumannya double karena tidak beragama Islam dan karena tidak membayar zakat dan tidak melakukan sholat. Qalu lam nakum minal musallin. Qalu masalah kekum fi sakor. Qalu lam nakum minal musallin. Di dalam Al-Quran disebutkan ada pertanyaan, ada dialog. Kenapa kamu dimasukkan ke neraka? Jawabannya, karena kita tidak sholat. Berarti sholat itu wajib bagi mereka meskipun ketika masih kafir tidak sah untuk melakukan sholat. Nah gimana? Ya harus masuk Islam baru wajib sholat. Tapi ya ketika masuk Islam seluruh dosa-dosa dihapuskan terlebih jauh. Jadi orang yang wajib zakat dalam arti wajib untuk menunaikan, mengeluarkan wajib zakat itu syarat pertama harus muslim. Syarat kedua harus merdeka. Orang yang tidak merdeka dalam arti ketika dulu zaman ketika masih ada perbudakan, itu tidak wajib zakat orang-orang yang merdeka. Walaupun separuh. Karena ada jenis budak yang disebut sebagai budak muba'at, yang mana sebagiannya itu merdeka, sebagiannya tidak, karena dia berhasil membayar sebagian
nilai dari dirinya sehingga masih tersisa sebagian yang masih muda. Kalau separuh itu dia tidak wajib zakat. Syarat yang berikutnya harus kepemilikan yang sempurna. Artinya ini milik kita secara sempurna. Misalnya ada orang memiliki hewan tapi itu kepemilikan bersama. Maka tidak kena zakat karena dihitung dari beberapa hal. Maksudnya tidak kena zakat kalau dihitung dari bagian kita sendiri. Tapi kalau di total itu bisa jadi kena zakat. Artinya harus dipilah-pilah karena yang mengeluarkan kan masing-masing. Demikian juga budak yang mukatab. Budak mukatab itu juga belum disebut sebagai kepemilikan sempurna. Apa itu budak mukatab? Budak mukatab adalah orang yang diberikan hak oleh tuannya untuk memerdekakan dirinya dengan cara dia membayar setoran yang telah disepakati. Misalnya ada tuan bilang kepada budaknya, saya akan memerdekakan kamu kalau kamu berhasil mencarikan uang saya, cicilan bebas, pokoknya tercapai 1 miliar. Kalau kamu nabung tiap hari atau kapanpun itu, pokoknya tercapai 1 miliar, maka kamu telah sempurna. Telah sempurna dan kamu akan merdeka. Dia belum sempurna membeli kebebasannya, hanya 500 juta misalnya, maka dia masih statusnya kepemilikan apapun yang dimiliki oleh dia itu belum wajib zakat karena dia tidak memiliki sempurna. Karena semua barang yang dimiliki oleh budak itu adalah milik tuannya. Kalau dalam kaidahnya demikian. Ya. Kemudian syarat berikutnya adalah barang ini milik person yang sudah tertentu. Kita nggak bisa mewajibkan zakat, termasuk juga zakat ternak kepada orang yang memiliki hewan ternak yang mana orangnya ini nggak jelas. Kita lihat, oh banyak hewan ternak di sini di hutan ini banyak sekali kambing-kambing yang berkeliaran misalnya. Pemiliknya siapa? Pemiliknya pokoknya orang kampung sini. Orang kampung sini. Nggak tahu yang mana orangnya. Atau yang milik itu orang RT sini atau rumah sini. Tapi rumah sini katanya ini milik siapa? Nggak tahu ini, masih belum dibagi. Ini harta warisan, ya, tapi belum dibagi. Belum dibagi. Ya milik keluarga itu, tapi belum dibagi kan ya. Berarti belum tertentu pemiliknya. Ini bagiannya siapa, belum tahu kita. Maka belum wajib zakat. Jadi statusnya itu kalau dalam bahasa kita itu legalitasnya itu harus jelas. Ownership-nya itu siapa? Karena nanti yang wajib itu yang membayar ini. Karena kenapa demikian? Bisa jadi ini adalah harta warisan. Yang mana setiap orang yang menerima warisan ini kan keadaannya berbeda-beda. Ada yang dari harta warisan ini kambingnya ini dia niatkan untuk dijadikan dagang. Maka dia nggak kena zakat hewan ternak. Dia kenanya zakat dagang. Oh, tapi ada satu enggak, saya nggak mau dagang, saya pengen memiliki saja. Nanti kalau misalnya saya pengen tak sembelih. Ya, itu baru kena. Nah kan, makanya harus ditentukan dulu karena terkait dengan niatnya. Niatnya ini mau dijadikan barang dagang atau dijadikan hewan ternak biasa. Karena nanti kaitannya dengan itu. Kemudian ada lagi syarat yang umum lagi harus wujud jelas ada barangnya. Kalau belum jelas adanya, maka kita belum bisa mengatakan itu wajib zakat. Misalnya ada orang memiliki hewan ternak, kaitannya dengan hewan ternak. Terus ada dia lagi di luar negeri, kemudian diberitahu oleh saudaranya bahwasanya kambing-kambing yang di rumah sudah melahirkan dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Berapa jumlahnya nggak tahu jumlahnya. Pokoknya banyak. Inti pulang sendirilah. Nah, selama dia belum jelas itu ada, kan bisa jadi dia itu nantinya ketika dia balik ternyata hewannya meninggal atau diberitahu bahwasanya hewannya sedang ngandung. Nah, itu kan belum ada jaminan kalau bahwasanya dia itu lahir dengan masih dalam keadaan hidup. Ya, kalau nggak hidup berarti dia nggak wajib zakat. Nanti kalau hidup baru zakat dan itu dengan syarat-syarat yang lainnya. Artinya harus dengan syarat-syarat yang sempurna. Itu syarat umum ya. Itu terkait zakat ternak, zakat tumbuhan dan sebagainya kaitannya dengan itu. Itu semuanya adalah syarat umum, harus muslim. Baik zakat fitrah, zakat yang lain juga harus muslim. Non muslim tidak sah mengeluarkan zakat. Dan terus misalnya ada orang non muslim, dia tetap bayar, dia nyebutnya zakat.
ya itu jadinya sedekah. Kalau sedekah sah. Pemberian hibah, jadinya bukan sedekah, pemberi hibah, hibah saja. Ya, tapi bukan mengeluarkan zakat yang kita sebut sebagai zakat. Atau bahasa mereka ya zakat, ya udah biarin, yang penting bayarlah. Yang penting keluar, yang penting keluarin. Oke. Terus syarat-syarat spesifik dari zakat ternak ini apa? Pertama, syarat spesifik dari ternak ini saya terangkan dulu. Yang tadi itu pokoknya harus pertama itu harus merupakan 3 kategori hewan ini saja. Kambing dengan beragam jenisnya, sapi dan kerbau dengan beragam jenisnya, dan juga unta dengan beragam jenisnya. Itu adalah yang dimaksud dari hewan ternak. Ya. Baik laki-laki, baik perempuan. Laki-laki, perempuan. Ada yang nggak tengah-tengah, nggak perempuan, nggak laki-laki. Nggak tahu apakah ada. Mungkin ada hewan yang tidak laki-laki, tidak perempuan, tapi bukan termasuk kategori hewan ternak. Karena ada kan yang dia tidak butuh pasangan untuk bisa melahirkan, kan ada itu. Ya mungkin ada orang yang punya niatan seperti hewan seperti itu. Oke, syaratnya. Syarat pertama harus memiliki nisab. Harus mencapai nisab. Nisabnya itu nanti bisa ada selebaran, ada tulisan. Karena setiap nisabnya itu berbeda-beda. Nisabnya kambing, nisabnya sapi atau kerbau, dan nisabnya unta berbeda-beda. Ini menarik. Salah satu hal yang kaitannya dengan nisab ini, nyaris tidak ada perbedaan antar mazhab, baik itu dari mazhab Syafi'i, Hanafi, dan sebagainya. Kenapa? Karena ini langsung ketentuan dari Rasul. Nisabnya hewan ternak itu langsung ada hadisnya secara spesifik, dan itu sahih dan disahihkan oleh semua mazhab. Makanya jumlahnya itu. Jadi orang tanya kenapa harus jumlahnya sekian? Ya nggak tahu. Pokoknya ketentuannya seperti itu. Karena itu termasuk yang bukan ta'akuli kalau di dalam hukum Islam itu. Dia termasuk ta'abudi. Kalau ta'akuli itu kita tahu hikmahnya apa kira-kira kenapa seperti ini. Tapi termasuk nisab ini kita nggak tahu. Kenapa harus jumlahnya sekian baru wajib zakat? Karena itu hadisnya sangat sores sehingga tidak ada sama sekali perbedaan pendapat kaitannya dari mazhab ini. Jadi ini bisa diambil kesimpulan ketika ada beberapa khilafiyah antara para ulama, itu salah satu indikasi bahwasanya memang argumentasinya memang global, memang tidak spesifik, dan memang sengaja seperti itu. Rasulullah SAW menghendakinya seperti itu. Tapi kalau tidak ada perbedaan dari zaman dulu sampai sekarang kaitannya dengan ukuran dan sebagainya atau apapun itu, berarti memang Allah menghendaki demikian. Di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang bercerita soal halal global universal. Tapi kaitannya dengan waris itu spesifik. Ini kan melanggar istilahnya sistem. Seolah-olah melanggar sistem. Biasanya global, biasanya general, tiba-tiba ada yang spesifik. Oh, berarti itu maksudnya adalah memang khusus ini spesifik. Ada maksud yang dicapai. Karena kalau kita bisa cari-cari hikmahnya, karena beberapa hal itu butuh spesifik. Terkait dengan angka, terkait dengan ukuran, itu harus spesifik. Kalau nggak spesifik, orang bisa mengira-ngira dan nanti terjadi perdebatan yang tidak penting. Nisabnya itu nanti. Ada lagi syaratnya adalah haul. Ternaknya itu harus sudah selama 1 tahun. Dia memiliki nisab itu selama 1 tahun. Di bawah itu maka tidak bisa. Tahun apa ini? Tahun Komariah, tahun Hijriah, bukan tahun Syamsiah. Dia lebih pendek beberapa hari. Lebih pendek berapa hari itu ya? 20 hari, 20-an hari, 24. Sekitar itu. Kemudian syarat ketiga, dia harus memberi makannya dengan cara dia dibiarkan ke rumput yang mana rumputnya nggak beli. Dalam bahasa kitab itu namanya isamah. Isamah. Isamah itu membiarkan hewan ternak kita makan rumput-rumput yang mana rumput-rumput ini bukan kepemilikan orang. Dia liar saja. Dan kita tidak membutuhkan biaya untuk memberi dia makan. Makanya itu saya bilang bahwasanya mustahil di Mesir itu ada zakat ternak, itu mustahil. Kenapa? Karena di sana tidak ada rumput yang liar, harus beli.
dan pembelian rumput itu bisa mengcover lebih dari 60% bahkan harga jualnya. Sehingga sangat tidak mungkin, sangat tidak common sense ketika seperti itu masih diwajibkan zakat. Loh, terus ada orang kok bayar zakat ketika dia punya banyak usaha dan sebagainya. Dia bayar zakat karena ternaknya banyak sekali. Iya, tapi dia bukan zakat ternak. Bisa zakat perdagangan karena dia sedang bisnis. Nah, nanti hitung-hitungannya beda itu. Hitung-hitungannya beda. Nah, karena syarat dari zakat ternak ini adalah dia hewannya ini niatnya diternak, bukan niatnya diperjualbelikan. Dan ini jarang. Kalau niatnya diperjualbelikan, dia masuknya ke bab hewan apa zakat perdagangan. Kalau zakat perdagangan itu semuanya masuk, hewan apapun. Misalnya ada orang misalnya jual beli apa kayak tanah itu atau apapun itu juga masuk karena yang dinilai adalah nilainya, bukan barangnya. Ya, jadi harus isama, harus isama. Terus syarat lagi hewan ternaknya ini adalah dia tidaklah dipekerjakan. Ada hewan ternak yang dia dipekerjakan untuk pekerjaan tuannya, mencangkul tanah, apa dia membajak sawah. Kemudian ada yang mungkin dibuat apa ya? Kalau onta itu dibuat perjalanan, dibuat transportasi, alat transportasi dari jarak jauh. Biasanya perdagangan di Arab zaman dulu seperti itu. Itu juga nggak kena. Karena yang benar-benar zakat itu adalah yang memang diternak. Dia punya hobi untuk ternak itu dan tidak ada keinginan untuk menjualnya dengan cara diperdagangkan. Hanya dimiliki aja. Bisa dimakan atau dikasih-kasih ke saudaranya. Pokoknya salah satu kebanggaan zaman dulu ketika dia hewan ternaknya itu banyak. Walaupun dia tidak dijual. Jadi orang-orang yang punya bisnis ternak, penggemukan dan sebagainya, dia tidak kena zakat hewan ternak. Dia kenanya zakat yang lain. Kalau memenuhi syaratnya ya. Nah, ini yang penting yang perlu kita ketengahkan sehingga tidak tercampur-campur antara sesuatu yang wajib zakat dan tidak wajib zakat. Nah, demikian. Tapi kalau ukuran zakatnya itu nanti bisa dituliskan saja banyak di ukuran di internet juga ada di Basnas atau di lembaga ormas-ormas yang kaitan dengan itu karena itu pembahasannya panjang sekali. Saya pikir itu adalah syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kaitannya dengan kewajiban zakat ternak. Terima kasih, itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Peternak ayam ini berarti tidak kena ini tadi ya, tidak kena wajib pajak Zakat. zakat. Enggak, dia bukan zakat ternak karena zakat ternak itu hanya 3 kategori hewan itu aja. Kalau dia jual beli ayam, dia nanti kategorinya adalah zakat tijarah, zakat dagang. Karena zakat dagang itu masuk semua hal. Makanya terjadi perdebatan nih antara kepemilikan uang fiat zaman sekarang itu. Apakah dia dikategorikan sebagai, kan nggak ada tuh dia dalam hadis, dalam Quran itu kan nggak ada kaitannya dengan kepemilikan uang yang jumlahnya fantastis yang bukan merupakan emas dan perak, kan nggak ada sebenarnya. Maka terjadi perdebatan para ulama kontemporer, ini kaitannya dengan kontemporer. Dia memiliki barang itu nggak disebutkan di dalam dan nggak bisa dikiaskan secara presisi, tidak bisa dianalogikan secara presisi kaitannya dengan uang fiat. Maka sebagian ulama dan mayoritas itu dianalogikan ke nilai dari emas dan perak. Atau biasanya mereka ngambilnya emas karena lebih stabil. Karena dulu awalnya uang fiat juga ada standar emasnya, ada jaminan emasnya. Tapi setelah dicabut itu jadi pusing. Para ulama mikir lagi, ini standar emasnya udah nggak ada. Terus atas dasar apa kita masih menganalogikannya sebagai emas? Karena standarnya udah dicabut. Udah sejak tahun 70-an, 72 udah dicabut. Ya, akhirnya sebagian ulama ya tetap dianggap itu masih emas saja karena dia masih mewakili sifatnya emas meskipun itu bukan emas yang kita kenal. Ada beberapa kontroversi terjadi perdebatan di situ. Ada yang menganggap bahwasanya lah fungsi
Uang fiat zaman sekarang itu bukan murni seperti emas. Bahkan uang fiat sekarang diperdagangkan. Exchange itu perusahaan penukaran uang itu kan dagang. Karena itu misalnya kita punya uang $100, kita masukkan ke penukaran saya mau rupiah. Dapatnya misalnya 15.000, 16.000. Oke. Nah, 1.600.000 ya, $100 1.600.000 misalnya. Kemudian setelah kita terima, terus saya mau nggak jadi ya, saya mau tukar lagi uangnya ya menjadi uang dolar lagi. Apakah bisa? Ternyata nggak bisa. Apakah bisa dapat $100 lagi? Ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena kan ada uang masuk atau keluar selalu ada nilainya, ada marginnya. Itu bukti bahwasanya itu mata uang pun diperdagangkan zaman sekarang. Jelas ya? Saya pikir demikian. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi intinya zakat peternakan ini tadi kata kunci itu adalah hewan yang tidak diperdagangkan atau atas dasar hobi atau untuk dimakan keseharian atau berbagi. Betul saja. Ya, dan dia harus tidak mengeluarkan biaya untuk makannya, untuk pakannya. Kalau minumnya nggak ada masalah, harus pakannya, pakan. Kalau minum dia bisa membeli atau biaya sendiri boleh. Tapi kalau pakan makannya itu yang mahal. Karena itu nggak bisa. Ada pertanyaan di ini, Ustaz. Pakannya beli, dia tidak kenal zakat. Ada pertanyaan tuh. Ya, silakan. Ada pertanyaan di itu, Ustaz. Oh ya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, jika ternak sudah mencapai nisab tapi belum mencapai haul, kemudian dengan sengaja mengurangi hewan ternak untuk dimakan atau sebagainya, sehingga ketika mencapai haul nisabnya tidak terpenuhi, bagaimana Ustadz hukumnya? Hukumnya dosa, tapi dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Itu namanya hilah, hilah. Di dalam agama itu namanya hilah. Hilah itu kita mengambil celah hukum, tapi dengan niatan untuk menggagalkan hal yang wajib. Karena itu bisa dilakukan, tapi itu dinas oleh para ulama itu dosa. Meskipun ya dia nggak wajib zakatnya. Karena kaitannya dengan hukum. Semua hukum itu selalu memiliki celah. Walaupun hukum Islam, dalam arti bukan istilahnya itu mengkritik hukum tertentu, hukum Islam atau hukum apapun. Bukan, tapi memang aturannya itu seperti itu. Karena hukum itu harus dijalankan sesuai dengan SOP dan protokolnya. Nah, namanya manusia, itu kan punya pikiran. Dia bisa mengambil hal-hal yang mana dia supaya tidak terpenuhi. Bisa jadi misalnya dia besok itu sudah haul. Besok itu sudah haul, sudah mencapai itu. Tapi hari ini sebagian hewan ternak dikasihkan ke anaknya. Dikasih ke anaknya saja. Saya kasihkan ya kamu. Dikurangi 1 kambing misalnya. Sehingga nggak mencapai. Akhirnya dia nggak wajib zakat. Kemudian setelah ya kan namanya ngasih anak kan ya seperti nggak ngeluarin uang kan. Setelah itu disembelih dan sebagainya dimakan bareng. Tetap dia nggak wajib. Jadi hukumnya sekali lagi dosa, tapi tetap dia tidak wajib ngeluarin zakat. Jadi mungkin di akhirat nanti akan dibakar oleh malaikat itu, tapi dia dimasukkan ke tong gitu. Loh saya kok dibakar sih? Saya kan nggak wajib zakat. Iya, siapa yang bakar kamu? Saya yang bakar tong, kata malaikat. Kalau bahasa sekarang mungkin kayak cari celah di undang-undang karet. Apa? Cari celah apa? Cari celah-celah kekurangan di undang-undang karet. Kalau Oh ya, undang-undang yang karet ya. iya. Ya memang seperti itu. Karakternya seperti itu. Jadi apalagi yang undang-undang yang secara langsung bikinan manusia, secara langsung bikinan manusia, itu pasti banyak celahnya. Makanya secanggih-canggihnya aturan, itu manusia itu lebih canggih dibandingkan aturan. Makanya saya itu kurang sepakat sebagian orang yang apa istilahnya itu benar-benar mendewakan sistem apapun ya. Saya nggak berbicara soal sistem spesifik. Seolah-olah ketika sistemnya dibentuk itu nanti bisa sempurna, baik dan sebagainya. Nggak bisa. Sebaik-baik sistem itu tetap aja yang menjalankan sistem itu punya peran. Punya peran. Kalau dia intensitasnya itu buruk, pasti gampang untuk mencari celahnya.
di hukum Islam juga di hukum yang non Islam sama, semuanya bisa diakalin seperti khilah yang dikatakan oleh para ulama. Baik, silakan kalau ada pertanyaan yang lainnya. Silakan Ustaz diambil kesimpulan. Oke, baik. Jadi pagi hari ini kita membahas kaitannya dengan zakat, dan itu adalah salah satu zakat harta yang merupakan zakat ternak. Dan perlu dicatat bahwasanya yang dimaksud ternak di sini bukan semua kategori hewan, tapi ternak spesifik minimal di dalam madzhab Syafi'i, yaitu kambing dengan beragam jenisnya, unta dengan beragam jenisnya, sapi dan kerbau dengan beragam jenisnya. Selain itu tidak kena wajib zakat ternak. Kalau ada yang protes, lah saya penghasilannya saya lebih besar daripada ternak orang pada umumnya, tapi saya nggak nernak dari 3 kategori itu. Dia masuk kategori yang lain. Bisa masuk kategori zakat tijaro atau masuk kategori zakat yang lain. Tapi tidak bisa masuk ke zakat ternak. Dan juga beberapa syarat umum, syarat khusus yang telah kita jelaskan, kaitannya yang paling penting adalah kaitannya dengan pakan. Pakannya orang yang memiliki ternak itu dilihat apakah dia membeli ataukah dia tidak mengeluarkan biaya. Kalau tidak mengeluarkan biaya itu yang dimaksud menjadi objek zakat ternak. Tapi kalau dia mengeluarkan pakan, biaya, maka dia tidak wajib zakat ternak. Karena ternyata setelah dihitung-hitung, dari itu pengakuan semua orang ya yang punya pengalaman untuk menernak hewan, karena 60% harga jual itu larinya ke pakan. Karena itu sangat tidak mungkin syariat itu membebankan wajib zakat kepada kasus seperti ini. Dan itu ternyata zaman sekarang lebih banyak dibandingkan yang dibiarkan bebas tanpa mengeluarkan biaya. Itu hanya terjadi pada daerah-daerah yang memang di daerah desa terpencil sekali atau daerah gunung-gunung yang penduduknya masih jarang dan tidak semuanya dikomersilkan, termasuk diantaranya adalah rumput dan sebagainya. Dan pada intinya zakat itu adalah, terima kasih.